Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita akan belajar informatika kelas 9 tingkat SMP. Pada bab kedua yakni tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional atau computational thinking merujuk pada cara berpikir yang sistematis dan logis untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep komputer dan algoritma. Ada beberapa aspek utama dari berpikir komputasional yang biasa dipelajari pada tingkat SMP ini, yaitu yang pertama adalah dekomposisi. Ya, dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Ini membantu untuk memahami dan menyelesaikan setiap komponen secara terpisah. Kemudian yang kedua yaitu adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah menghilangkan detail-detail yang tidak relevan untuk fokus pada fitur yang penting dari masalah itu. Nah, abstraksi itu membantu dalam membuat model baru atau representasi yang lebih sederhana dari masalah kompleks. Kemudian yang ketiga yang di bawah ini adalah pengenalan pola. Nah, di sini pengenalan pola itu adalah mengidentifikasi pola, tren, atau kesamaan dalam data atau masalah. Ini memungkinkan untuk membuat solusi yang dapat digunakan kembali pada situasi yang serupa atau berulang. Kemudian, yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah algoritma. Nah, algoritma itu adalah mengembangkan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah mencapai tujuan. Ini melibatkan penulisan instruksi yang dapat diikuti untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, itu empat aspek dalam berpikir komputasional. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi pada setiap soal dalam berpikir komputasional ini terdapat konsep-konsep informatika yang dibungkus dalam bentuk soal cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan secara khusus pada materi kelas 9 ini, kalian akan belajar mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, ekspresi, dan operasi logika. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah, konsep informatika apa sajakah yang telah kalian pelajari melalui materi berpikir komputasional pada kelas 7 dan 8 dulu? Ini adalah sebuah peta konsep dari berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu dibagi menjadi 3 bagian: struktur data, pengenalan pola, dan algoritma. Nah, kemudian di dalam struktur data terbagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur data berupa pohon atau tree dan struktur data berupa graph. Dan selanjutnya adalah pengenalan pola yang dilanjutkan atau dibagi menjadi ekspresi dan operasi logika. Dan selanjutnya yang ketiga adalah algoritma. Oke, jadi pada soal-soal pada berpikir komputasional ini mencakup berbagai konsep informatika yang dapat dipilih dan direncanakan secara berjenjang agar tidak tumpang tindih. Tentunya konsep-konsep tersebut tidak terbatas pada soal-soal yang disajikan pada materi berpikir komputasional pada jenjang kelas 7, 8, dan 9. Maka peta konsep yang diberikan pada bab ini tidak dapat menggambarkan konsep berpikir komputasional secara keseluruhan, tetapi terbatas pada materi pada kelas 9, yaitu terkait struktur data, pengenalan pola, serta algoritma. Jadi 3 itu saja yang cukup kita bahas pada kelas 9 ini tentang berpikir komputasional. Nah, ini adalah persepsinya. Dalam materi berpikir komputasional kelas 7, 8, dan 9, kemampuan kalian dalam berpikir komputasional selalu diasah.
Menurut kalian, mengapa berpikir komputasional begitu penting dalam bidang informatika? Kemudian kata kuncinya yang kita bahas pada bab kedua ini, yaitu adalah pertama berpikir komputasional, kemudian penyelesaian masalah, kemudian algoritma, kemudian struktur data, kemudian ekspresi dan logika, dan selanjutnya adalah operasi logika. Nah, itu kata kuncinya dalam bab yang kedua ini tentang berpikir komputasional. Selanjutnya, pada bagian A kita akan mempelajari tentang struktur data. Nah, sebelumnya struktur data itu adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data secara efisien dalam program komputer. Dua jenis struktur data yang akan kita pahami adalah satu yang pertama graf dan yang kedua adalah pohon atau tree. Jadi, kalau struktur data berupa pohon, itu adalah struktur data hierarkis yang terdiri dari simpul-simpul yang terhubung. Nah, setiap simpul-simpul itu memiliki anak-anak atau subpohon yang bercabang. Pohon sering digunakan untuk representasi data seperti struktur direktori pada komputer. Sering kita jumpai struktur data berupa pohon ini. Nah, pada materi kelas 7 dan 8 tentunya kalian sudah mempelajari struktur data berupa daftar atau list dan tumpukan. Nah, kemudian di kelas 9 ini kalian akan mempelajari dua struktur data yang lainnya yang sering digunakan juga dalam bidang informatika, yaitu struktur data berupa graf dan pohon atau tree. Nah, tentunya kalian pernah memperhatikan sebuah struktur data berupa pohon, struktur pohon, yang mana ada misalnya dalam struktur kelas, ada ketua, ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian koordinator bidang atau seksi-seksi, kemudian ada juga divisi-divisi. Nah, itu adalah beberapa bagian dari struktur data berupa pohon atau tree. Selanjutnya, dalam informatika juga dikenal struktur data berupa graf. Nah, ini seperti dalam gambar ini adalah struktur data berupa graf. Jadi ada bentuk-bentuk yang saling berkait-kaitkan. Nah, struktur data graf dapat digunakan untuk merepresentasikan data dalam berbagai kasus. Di sini ada contoh, misalnya jalan yang menghubungkan dua tempat secara spesifik. Misalnya menggambarkan jalur kereta api dari kota ke kota yang lain. Jika kita menggunakan kasus jalur kereta api, maka pada gambar yang di atas tadi, gambar 2.3 itu dapat diartikan menjadi sebagai berikut. Terdapat jalur kereta api yang menghubungkan kota A dan kota D. Ini kota A dan kota D. Kemudian terdapat jalur kereta api yang menghubungkan kota A dan kota C. Dan kota B, nih yang B dan yang E, itu tidak terhubung langsung melalui jalur kereta api. Nah, walaupun tidak terhubung langsung, jika kita ingin bepergian misalnya dari kota B mau ke kota E, maka kita dapat memanfaatkan jalan dari B ke A, kemudian ke C. Nah, selanjutnya juga hubungan tadi dapat seperti yang disebutkan ada dua arah. Yang tadi kan dua arah misalnya bisa bolak-balik. Nah, kalau yang di bawah ini digambarkan sebagai busur yang menghubungkan data, hubungan juga dapat hanya satu arah. Misalnya jika jalan penghubung ada yang satu arah dan ada yang dua arah. Penghubung digambarkan sebagai anak panah yang berarah. Jadi ini contohnya misalnya ya, yang di bawahnya ini. Jadi contoh misal dari A ke C hanya searah nih, dari A ke C hanya searah. Dan sisanya baik itu dari A ke B itu dua arah, A ke D itu dua arah, D ke C dua arah, C dan ke E itu dua arah. Sedangkan B dan E itu tidak terhubung. Nah, hubungan searah atau dua arah tersebut dapat dimodelkan menjadi graf. Nah, graf adalah sebuah model tentang hubungan antar data. Baik, selanjutnya kita akan berlatih. Nah, di sini ada sebuah
kasus yang perlu kita selesaikan. Dari masalah ini kita selesaikan sama-sama. Ini adalah Hara. Dia itu pengantar paket atau kurir yang sedang berada di sebuah komplek perumahan. Komplek tersebut terdiri atas 9 rumah yang tersusun secara melingkar. Dinomori dari A, B, C, D, E, F, G, H, sampai J. H, I, J. Ini nggak ada ya. I-nya nggak ada. Nah, waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya ialah 10 menit. Saat ini, Hara sedang berada di rumah H. Hara dapat berjalan searah jarum jam maupun sebaliknya. Nah, setelah selesai mengantar sebuah paket, Hara pun dapat memilih arah mana dia akan berjalan. Hara mencatat waktu yang diperlukan untuk mengantar setiap paket. Oke, nah tantangannya, jika Hara mulai mengantar paket dari rumah H dan berakhir di rumah F, serta mencatat waktu perjalanan yang ia tempuh adalah 20 menit, 10 menit, 20 menit, dan 40 menit. Kemudian 3 rumah mana sajakah yang dikunjungi Hara sebelum tiba di rumah F? Tuliskan langkah-langkah yang kalian gunakan untuk mendapatkan jawaban itu. Bagaimana caranya menyelesaikan tantangan ini akan kita bahas pada video berikutnya. Sebelumnya, silakan kalian selesaikan dulu tantangan ini secara mandiri. Demikian video ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.